Untuk selanjutnya yakni Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Solihati. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin para alim, para kiai, sedaya pengurus kula tingali kiai sedaya, khusus dumateng Direktur PGTPG nggih menika Kiai Imam Nawawi kang kula hormati, mugi diparingi Allah senantiasa sehat. Sebab kalau teng Mojokerto niki wonten beliau, insyaallah Al-Qur'an semakin semarak insyaallah. Sebab semangatnya luar biasa. Ngoten nggih. Dumateng segenap pengurus PGTPG Kecamatan Gelanggung dan Kabupaten yang hadir kang kula hormati. Mugi diparingi Allah sehat sedaya. Khusus dumateng Mahasantri, mugi Allah berikan keberkahan dalam pendidikannya di PGTPG ini, menjadi ustadz atau ustazah di tempat yang panjenengan semua berjuang di sana. Allah menjadikan keberkahan yang tidak pernah ada punah-punahnya. Spesial buat suami-suami mahasantri, ini adalah suami idaman. Sebab kalau tidak idaman, tidak mungkin mengizinkan istrinya untuk mengail pendidikan di PGTPG ini. Sebab nopo pasti ditinggalkan nggih nopo. Mulai panjenengan mahasantri nggih. Gak apa-apa pulang dari ngajar TPG di rumah sambil nyambelno sing lanang nyanyi. Banyak buah semangka ditanam dalam sampan, banyak anak dijaga, cuma abang yang tampan. Mas panjenengan nate ta dilem garwane jenengan. Boten belajar. Suami-suami yang mengizinkan panjenengan apalagi mau mengantarkan ke sini, ini bukan suami sembarang, suami luar biasa. Masya Allah, mungkin diparingi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pun siang kula mboten kata-kata. Alhamdulillah enjing niki Allah paring sedaya tujuan pengurus PGTPG sukses dengan situasi barokah kados ngene iki. Insyaallah para malaikat turun di sini ngoten nggih. Allahumma amin. Terus saya pesen bagi PGT mahasantri yang belum nikah, mumpung gorong entek 2020. Bekne calone gorong ono, pesen saya bisa. Nanti biar nikah massal saja. Para rawuh ingkang minulya, Al-Qur'an itu dikatakan oleh Allah sebagai obat. Selain obat, Al-Qur'an itu penuh dengan rahmat. Tapi bagi siapa? Bagi yang percaya. Yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi obat dan sebuah rahmat yang besar, maka Al-Qur'an pun menjauh dari orang-orang yang membutuhkannya, yang dia tidak percaya.
percaya. Butuh obat, butuh rahmat, tapi tidak percaya terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri akan membentuk kepribadian kita. Insya Allah pribadi sing karomah. Pribadi apa? Karomah. Ada kemuliaan orang yang megang Al-Quran. Di dalam kehidupan dunia ini, kalau kita mau muhasabah diri, mari kita merenung. Banyak orang mencari kemewahan, tapi tidak didapati kemewahan itu. Betul? Kenapa? Karena kemewahan itu fata morgana, tipu daya. Banyak orang ingin hidupnya kaya, padahal kaya itu titipan. Ketika kita diberikan kekayaan banyak oleh Allah, bisa membuat rumah yang besar tingkat keduburan, kecekluk sikile nang besok laku. Yo nek nganggo lift gak apa-apa. Kuat tak bayar listriknya. Tingkat 2, tingkat 3 misalnya. Setelah kita dapati itu, ternyata itu titipan. Usia 60 tahun, sakit parah, nggak sembuh-sembuh, diarahkan oleh Allah untuk mencari pengobatan, yang pengobatan itu tidak ditolong olehnya karena dia tidak mencari Allah selama hidupnya. Yang dicari adalah kemewahan dan kemegahan. Diambil semua titipan kekayaan itu oleh Allah, maka dia menjadi stres, bahkan distres. Kenapa? Terjual rumahnya itu semua hanya untuk pengobatan sakitnya. Titipan atau tidak kekayaan ini? Ada orang di dunia ini mencari kepuasan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kepuasan dijanjikan Allah. Boten. Tidak ada manusia yang bisa puas dalam kehidupan ini. Tidak ada. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran buat kita manusia di muka bumi ini? Di dalam Al-Quran Allah hanya menjanjikan satu, anzala sakinata fi qulubil mu'minin, ketentraman batin, ketentraman hati. Sekalipun kita semua tak luput dari kesedihan, kekecewaan, kegundahan. Betul? Adakah kita yang tidak pernah gundah dalam setiap 24 jam? Tidak ada. Adakah kita yang tidak pernah menyesal atau kecewa atau kita merasa sedih dalam 24 jam? Pasti datang itu ingin lebih baik atau kita menyesali sesuatu, Pak. Pasti itu datang silih berganti setiap detik, bahkan setiap jam. Betul nggak? Ini Al-Quran ini. Di mana? Surah Al-Ma'arij. Cari sendiri nanti. Insya Allah Maha Santri udah pinter. Tak buka satu ayat dulu, tapi cari nanti selanjutnya. Dikaji di rumah agar kita tahu tujuan hidup itu apa. Ketika kita sudah tahu tujuan hidup itu apa, maka kita hidup ini akan tenang, tentram. Sekalipun sederhana rumah kita, sekalipun uang nggak begitu pegang kita, tapi diberikan ketentraman oleh Allah. Kenapa? Karena itu yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan adalah sebuah ketentraman. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua illal musallin alladziina hum 'ala salatihim daimun. Dicari nanti selanjutnya. Kenapa manusia kok begini? Tenang kita hidup ini dengan hati sedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Kenapa? Sekalipun kita bagaimana, kita dalam keadaan anak sakit,
Tapi waktunya kita harus belajar di PGTPK. Apakah kita tinggalkan anak kita itu? Masya Allah, dahulukan anak dulu. Kapan kita dahulukan? Bukan pada saat kita masuk, karena dia sakitnya tadi malam. Maka ketika anak itu sakit, ambil air hangat, kasih gula sedikit saja, teteskan di mulutnya, bacakan sholawat, kemudian tambahkan surah Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Minta kepada Allah sholat 2 rakaat usul sunat rakaat ya Allahu akbar. Ya Allah, kula mboten saged mlebet benjing ya Allah, menawi putra kula mboten sehat ya Allah. Ya Allah, pangeran kula mung panjenengan ya Allah, paringi sehat putra kula ya Allah. Meneteskan air mata, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Tiba-tiba setelah sholat, ya Allah, anakku tidur pulas, anakku sembuh. Jangan lupa kasih Budrexin 1 potong saja. Nek bapak sing loro, tukokno Budrexin loro. Apa gak kai? Manis Budrexin. Masya Allah. Diangkat ke kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek panjenengan di dunia ini mencari kepuasan, tidak ada, Allah tidak pernah janjikan, dan tidak ada orang yang bisa puas sampai mati. Kalau panjenengan di dunia ini mencari kemewahan itu bohong, dan itu iming-iming belaka, dan membuat kita stres ketika kemewahan diambil oleh Allah. Kekayaan juga begitu, fata morgana semuanya. Tapi yang dijanjikan adalah ketentraman. Ada di mana itu? Ada di dalam diri orang-orang yang percaya terhadap Allah, percaya terhadap Rasulullah, percaya terhadap Al-Quran, percaya terhadap seluruh yang ada di dalam rukun iman. Kalau itu kita tidak tinggalkan, hidup kita akan tentram. Tidak salah panjenengan memilih sebagai santri di dalam PGTPK jadi mahasiswa, tidak salah. Kenapa? Di sini ini ada banyak hal yang panjenengan mungkin tadinya belum tahu dan menjadi tahu. Insya Allah siapapun guru TPK yang sudah masuk di dalam bingkainya PGTPK Nahdlatul Ulama Mojokerto ini, insya Allah panjenengan nanti akan menjadi sosok yang beda dengan yang lain. Dan insya Allah setelah lulus ini para suami-suami ini bisa senang. Kenapa? Karena istri-istri lebih tahu. Makanya saya pesen, jangan kita merasa pinter ketika kita sudah tahu, tapi tundukkan diri kita. Karena orang yang sukses dalam kepandaiannya adalah orang-orang yang tidak pernah sombong kepada siapapun orang yang ada di hadapan dan lingkungannya, termasuk kepada suaminya, termasuk kepada murid-muridnya. Karena murid ini bisa jadi suatu hari akan menjadi orang yang lebih hebat daripada kita semua, betul? Makanya sayangi murid-murid TPK ini, karena mereka Masya Allah. Saya dulu waktu ngajar kiroah keliling setiap hari dari desa ke desa, dari masjid ke masjid ngajar kiroah. Sayang saya sama murid-murid saya, sehingga sekarang ketemu itu ada yang nangis, ada yang Masya Allah saya rindu lama. Di mana? Katanya di luar Jawa. Iya, saya di luar Jawa. Saya pergi ke luar Jawa itu tahun 97. Ikut suami kan orang luar Jawa. Kemudian di sana saya ambil S2 dan saya kuliah. Kemudian saya pulang tahun 2014. Jadi 21 tahun saya meninggalkan Jawa Timur. Tapi ketahuilah adik-adik, saya membawa nama baik Jawa Timur berkali-kali di tingkat nasional. Juara MTQ nasional 91, juara DAI nasional 2006 baru-baru. Jadi saya ini orang sini asli, orang Mojokerto. Jangan mengatakan saya bukan orang sini. Aku loh wong kene rek. Lahir di Mapel kuno ning Jatirejo, ya. Kalau sekarang saya bicara saya terkadang agak logat sana-sana, wong anjane selikur tahun di kono. Tapi saya berdoa di Ka'bah ketika saya mau pulang tuh susah. Suami saya enggak mau. Sampai saya berdoa, ya Allah, kalau kepingin balik ke Jawa Timur, ya Allah, dulu selalu membawa nama baik Mojokerto untuk lomba pidato, lomba syarah, lomba MTQ, lomba cerdas cermat isi kandungan Al-Quran, juga lomba puitisasi di Dukuh Kupang mungkin masih ada catatan di situ. Juara terus Kulosian dari Mojokerto. Sampai Mojokerto kadang royo anak mbek Kodian untuk ngirim saya. Lho saya itu niki. Tapi saya tidak pernah cerita nih Bu. Kak kok berapa cerita ya JI tak cerita nang panjenengan. Kak apa yo? Saya aku gak diarani duduk wong kene, aku
Masya Allah, darahnya duduk uang kene wis duwin aku. Saya itu orang sini, aku cinta. Aku minta itu untuk bisa pulang ke sini tuh saya ke Ka'bah dulu. Ya Allah, izinkan hamba pulang ke Jawa Timur. Ya Allah, tadi izinkan suami. Akhirnya wis mulai tapi aku rapi meneh. Ya wis rapi kok gak apa-apa. Sementing aku iso mulai pengorbanan aku mulai rene iki. Masya Allah, alhamdulillah. Demi panjenengan, demi Mojokerto, demi Jawa Timur, saya berkorban. Masya Allah, aku cinta Jawa Timur. Adik-adikku sekalian, mahasantri yang saya cintai, sama yang dikatakan oleh beliau Ustaz Nawawi. Saya ingin bersama panjenengan semua sampai kapanpun. Tolong yang suaranya bagus-bagus, kemarin saya dikirim sama Ustaz Nawawi sing lomba qosidah, ono sing ngender, gopel, ono sing sondok dedek tetek, tapi suaranya enak-enak toh. Tolong itu yang suaranya bagus datang ke rumah saya Japri dong. Ayo belajar qiraah sama saya. Gitu loh, belajar selawat ya toh. Sawangane wis tuwek ngene ya, aku nek qiraah iso ndok enak iki juara nasional. Iya. Ngono lho, dikai contoh ah. Lha kan mentah. Ya apa njaluk oh. Kan gitu wae. Misalnya lagu Nahawan ya. Lagu Nahawan tuh tausihnya liunnaka bahrun atiyul bayan. Ah itu irama Nahawan tausih. Nah itu kalau dimasukkan di dalam lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Loh, cena. Corona ngomong kono belajar gratis, aja atik ngomong ngene, ngomong ngono. Wis gak atik wis. Saya mau ke sana belajar qiraah, oke saya kasih waktu gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun bapak-bapak, ibu-ibu dan para pembina PKTPG, para dosen PKTPG. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan sekaligus motivasi buat adik-adik semua bahwa perjuangan melalui jalur Al-Quranul Karim tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pernah berdoa, ya Allah, berikan hamba bisa bolak-balik Mekah Madinah barakahnya Al-Quran. Loh itu 2 bulan sekali Mekah Madinah, Mekah Madinah. Corona ini total lerendisi. Barokah Quran. Panjenengan kalau berdoa gitu aja, ya Allah berkah Al-Quran, ya Allah paringi barokah, ya Allah berkah paringi soge, ya Allah paringi nopo. Kok saya ngekai Allah? Maten nek panjenengan misalnya nek soge sombong terus dikai soge ya mana manis anu ngono ae. Sebab Allah tak tahu. Jadi Al-Quran adalah universal. Dimanapun kita berada, ketika kita tetap memegang teguh Al-Quranul Karim dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tidak pernah susah hidup kita, tidak pernah hina hidup kita, tidak pernah sengsara hidup kita. Bawa catatan ini, saya membawa Al-Quran kemanapun saya pergi dan dimanapun saya berada, tidak pernah saya susah. Makanya Al-Quran ini obat dan rahmat. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.